Partai Kebangkitan Bangsa didatangi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ada beberapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang kemudian mengeluarkan statement nak sampai melu nang kono baiat NU-ne batal. Nah, seperti itu Kiai. Ini tanggapan panjenengan sebagai Ketua DPC Kota Pekalongan seperti apa? Saya setuju semua dengan statement yang sudah dikeluarkan itu. Itu berarti menunjukkan beliau-beliau itu sangat peduli dengan PKB, Kiai. Cuman pemahaman penangkapan masalah itu saya masih kurang setuju, maka perlu saya luruskan. Ini saat ini trennya semakin naik dan mungkin ada yang gerah ya. Segala sesuatu digoreng, muncul silaturahim ini adalah gorengan terhangat, terpopuler dan paling enak untuk memancing emosi dari kaum Nahdliyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah kali ini kami kedatangan tamu istimewa, tetapi bukan murni datang ke sini, tapi memang kami undang. Karena kemarin kita coba rekod di dalam beliau, tetapi ternyata ada kekurangan. Terpaksa beliau kita minta untuk hadir di studio Kedai Bincang. Beliau adalah Bapak Nusron atau Bapak Kiai Nusron, karena beliau juga alumni daripada Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Pekalongan. Dan ini memecahkan rekod bahwa beliau adalah politikus pertama yang hadir di studio Kedai Bincang. Selamat sore Pak Kiai. Selamat sore. Alhamdulillah, untung di luar mendung Kiai. Iya. Tadinya mau saya jemput jenengan. Kalau di luar panas kan enggak enak saya. Pakai gitu becak jemputnya. Baik Kiai, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Kedai Bincang. Pertama, supaya bisa memotivasi kepada teman-teman generasi muda Nahdlatul Ulama, kulo ingin tahu latar belakang pendidikan panjenengan, karena saya pernah mendengar panjenengan pernah mondok di Pondok Pesantren Tambak Beras berapa tahun, pernah kena gatel-gatel atau enggak dan lain sebagainya. Kalau kena gatel-gatel kan ya bentuknya seperti itu, kok sekarang ganteng itu gimana? Monggo Pak Kiai langsung mawon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ma'rufi yang sudah mengundang saya ke studio. Jadi memang betul, saya dulu sebetulnya minta mondok itu sejak lulus SD, tapi nggak boleh sama ibu saya karena saya tiap tahunnya itu pasti jatuh sakit. Itu langganan itu. Kemudian saya masuk SMP diminta oleh kakak-kakak saya, karena saya anak nomor 8 dari 9 bersaudara. Saya dipaksa-paksa, disaran-sarankan untuk masuk SMP negeri karena saya SD-nya negeri. Saya nggak mau, Kiai. Ya nggak mau. Tes di SMP 1 itu negeri favorit di Pekalongan. Itu lembar jawaban saya kosongi. Sengaja saya kosongi biar gak keterima. Kemudian saya masuk di SMP Mahat Islam. Baru masuk kelas 2 saya minta mondok tapi belum boleh, nunggu lulus. Nah, setelah lulus saya diantar ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pondoknya Pak Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Saya masuk pesantren tahun 1984. Keluar atau selesai boyong tahun 1991. Lulus SMA napa lulus napa niku? Mu'alimin. Mu'alimin. Iya. Jadi karena saya ketertinggalan masalah agama, nulis Arab aja saya nggak bisa dulu. Saya masuk pondok pesantren itu nulis Arab harus melihat papan tulis. Jadi ujian pertama saya masuk disuruh nulis bismillah, itu saya nggak bisa. Saking bodohnya saya waktu itu di rumah memang
pengajiannya tidak seperti di pesantren. Nah itu saya mulai masuk jadi mengulang mengulang pelajaran dari bawah, masuk di sekolah persiapan. Sekolah persiapan itu memang didirikan oleh Pondok Pesantren Bahrul Ulum untuk memfasilitasi santri-santri yang sudah terlanjur agak besar tapi agama nol. Jadi masuk ke situ ya sekolah persiapan. Di Gembleng 2 tahun hanya pelajaran bahasa Arab, nahwu, shorob, kemudian ada tafsir, ada hadis, tapi nulis Arab pegon itu yang di Gembleng. Nah itu setelah lulus baru bisa masuk yang namanya sekolah induk di Bahrul Ulum itu, Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat. Sana 6 tahun, di SP 2 tahun, jadi 8 tahun saya di sana. Alhamdulillah ya. Artinya ini bisa menjadi inspirasi bahwa santri itu bisa jadi apa saja, bukan hanya menjadi kiai yang memang platformnya santri, tetapi santri ini juga bisa menjadi politikus, dan bahkan Gus Dur pernah jadi presiden, dan saat ini Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Dan kira-kira motivasi panjenengan untuk teman-teman santri apa, Kiai? Ya, jadi gini, menurut saya pribadi ya, mohon maaf Pak Kiai sepuh, Pak Kiai muda, dan Pak Kiai semuanya. Kiai itu kan hanya titel yang diberikan oleh masyarakat, Kiai. Artinya tidak ada perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan termasuk pesantren yang mengeluarkan ijazah kiai itu nggak ada. Ya, maka dari itu saya sih menyarankannya, saya sudah pernah nyantri juga. Jadi santri itu harus siap jadi apapun yang masalah. Jadi siap untuk memperjuangkan, meneruskan apa yang dulu diperjuangkan oleh para bapak kiai kita, para mbah-mbah kiai kita yang punya pesantren, yang punya Nahdlatul Ulama. Jadi tidak harus santri lulus jadi kiai gelar pesantren, itu tidak harus. Jadi lagian kalau kebanyakan pesantren santrinya bingung ya. Ya bingung. Jadi santri itu harus mempersiapkan diri. Jadi saya itu bakatnya apa itu. Karena dulu kiai saya juga pernah ngendika, tidak semua santri itu jadi kiai itu enggak. Ada yang jadi bengkel, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang tentara, ada yang polisi, macam-macam. Nah, kamu itu bakatnya apa? Nernya itu apa? Sirnya apa? Nah, kalau saya justru jujur dulu saya termasuk agak beling lah santri itu, kayak sering bolos itu, sering ngajak teman-teman waktu pelajaran sekolah main sepak bola itu sering. Saya ditanya itu sama guru saya itu, kenapa kamu tuh suka kayak gitu? Saya jawab, saya adalah salah satu santri yang mungkin besok tidak akan jadi kiai besar, punya pesantren. Kenapa begitu? Karena bapak saya nggak punya pesantren, mbah saya nggak punya pesantren, beliau hanya pengabdi masyarakat lah, di NU, di ini, di itu. Saya juga masih ingat betul ketika bapak saya memperlihatkan kenang-kenangan souvenir Banser, kayak terdiri dari baret, kemudian ada stik pemukul tambur, ada cambuk dari karet nimba itu, kemudian ada bayonet. Itu diceritakan oleh bapak saya bahwa beliau dulu aktivis Banser dan berhadapan dengan PKI dan seterusnya. Itu sangat menginspirasi saya harus seperti bapak, paling tidak saya harus sama dengan bapak, berjuang di dalam NU-nya itu. Cuman karena kemudian di lapangan saya lebih keseret kiprah hikmah di NU lewat partai politik, ya. Jadi sejak sebelum saya keluar dari pesantren di Tambak Beras itu memang digembleng masalah organisasi tentang intelektual muslim, karena di sana juga tidak hanya sekedar ngaji kitab, ya.
Kadang pernah mendatangkan Cak Nun itu waktu Cak Nun belum terkenal itu dulu. Masih di Jombang. Mendatangkan cendekiawan-cendekiawan muslim di pesantren, kemudian kita mengikuti dalam bentuk workshop, dalam bentuk seminar dan macam-macam itu. Nah, di situ banyak kami kenal, banyak kami peroleh, semangat kami untuk kiprah di selain pondok pesantren gitu. Karena kalau mendengar cerita dari beliau-beliau para sesepuh pendiri pesantren itu tirakatnya kan tidak hanya Jadi wong kok nak dadi kiai kok tirakate ra kuat ngeten nggih. tirakatnya nggak kuat. Jadi saya bisa mengukur diri lah gitu. Mengukur diri kemampuan saya harus menempatkan diri saya ada di mana. Nah, dari bekal-bekal dari pesantren itu, dari berorganisasi di pesantren, dari mendalami ilmu agama, ilmu politik, ilmu nasional, ilmu pemerintahan, sampai ilmu internasional di pondok pesantren itu ada. Ini kemudian kiprah saya di Nahdlatul Ulama masuk dalam bagian di partai politiknya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, yang karena memang Partai Kebangkitan Bangsa itu satu-satunya partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, Gus Dur dan beliau-beliau yang ada di sana itu. Sehingga saya merasa pas lah, saya pas khidmah di situ, karena memang tadi itu latar belakang aku ora bakal jadi kiai. Itu kiai. Nggih. Terima kasih, menarik, luar biasa. Jadi di pondok pesantren memang isinya macam-macam. Ada organisasi, ada ya kalau memang teman-teman mau mendalami perkiaian bisa, belajar fikih ansih bisa, Perdukunan bisa. Bisa. Tapi jenengan nggih mboten nyambi di DPR plus dukun mboten. Enggak. Itu nanti saya ceritakan, ada riwayat yang menarik tentang itu. Sebentar saya salah. Saya dulu pernah mencatat merangkum buku-buku tentang itu ya, masalah ilmu hikmah. Oke. Iya. Dari ijazah Kiai A, B, C kumpul semua sudah tertulis, tercatat dalam buku rapi. Oke. Itu cita-cita saya nanti setelah saya dari tambak beras, saya akan mendalami itu, akan praktek sedikit-sedikit. Ya betul itu. Cuman ya kersane Gusti Allah, itu buku nggak masuk ke tas saya waktu saya boyong pulang. Jadi ketinggalan. Iya, ketinggalan di lemari saya. Menurut saya ini perasaan saya. Tapi ketika saya kontak teman saya yang di Tambak Beras, tak suruh mencari nggak ada Kiai. Jadi akhirnya berarti alhamdulillah saya nggak boleh sama Gusti Allah untuk jadi yang seperti itu. Isyaratnya ke sana. Iya. Berarti ora oleh kok dadi Iya, mbah. padahal sudah menjadi buku rapi itu. Nggih. Tinggal mengamalkan, itu salah satu. Ya mungkin memang Allah ingin menghendaki saya kiprah di politik. Ya. Mboten campuran mbah. Enggak. Pak Nusron, ngapunten, apakah di dunia perpolitikan itu ada yang keembah? Ada? Ada nggih? Ada. Ada yang keembah, misalkan dia mau nyalon jadi DPR, nanti sowannya ya ke kiai, ya ke mbah. Cuman gini, itu kan hal gaib ya. Nggih. Artinya dibuktikan pun nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saya mengalami kayak Pileg tahun 2009. 2009. Ya, maaf. 2009 itu saya mengalami sesuatu yang aneh. Karena itu berarti saya jadi yang kedua. Saya jadi pertama 2024, kemudian 2004, kemudian 2009. Nah, 2009-nya itu saya mengalami hal yang aneh. Anehnya itu gini. Pas jam 12 itu malam waktu itu di rumah masih akan ada hallnya bapak saya. Itu saya nggak bisa tidur Kiai. Saya nggak bisa tidur, heran saya nggak bisa tidur. Akhirnya vas bunga di lemari atas ruang tamu saya itu pecah kayak kena batu. Itu sekali. Kemudian
jarak 2 hari atau 3 hari berikutnya itu ini plafon rumah saya pecah, tapi pecahnya larinya ke tempat saya tidur. Jadi ibarat saya tidur di sini, yang pecah itu plafon sebelah sana. Itu pecahnya larinya ke saya. Oh, kayak miber di Iya. anu angin ngoten. Harusnya jatuhnya kan Ke bawah. ke bawah, itu ke saya. Terus satu lagi yang saya juga merasa aneh itu menjelang pemilu menjelang coblosan tahun 2009 itu tiap pagi saya melihat pohon pohon rambutan kan di depan rumah saya ada pohon rambutan. Nggih. Itu kalau pagi daunnya pada Jatuh. jatuh. Padahal daun hijau-hijau itu nggak ada yang kuning. Itu selama 3 hari berturut-turut. Tapi saya pasrah aja lah kepada Allah. Kalau memang Allah bikin saya selamat pasti selamat. Kalau memang itu takdir saya nggak selamat ya pasti nggak selamat. Tapi bukan karena peristiwa itu, tapi semua karena kehendak Allah itu. Nggih. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Ya. Tapi bukan karena jenengan punya dukun yang lain. Bukan, saya nggak percaya sama yang gitu-gituan. Jadi semua kembali kepada Allah Ta'ala. Gitu. Nggih, nggih. Tapi karena gini Kiai, jadi sebetulnya bukan hanya anggota dewan atau calon kepala daerah yang cari, kadang dukunnya cari. Dukun nyari Calon anggota dewan yang akan nyalon atau calon kepala daerah yang akan nyalon itu. Jadi sudah semacam bisnis Kiai. menawarkan jasa. Mm-mm. Oh. Biasa. Saya pernah didatangi juga waktu pelek juga. Masih. Itu didatangi ditawarin gini. Anu Kiai apa? Ada nominal yang disebut? Ada. Oh. Ada. Ya minta sekian jaminan jadi gitu. Dalam hati saya kok kayak pangeran tok jamin jadi kan nggak itu nggak bisa kita yakini. Jadi ada Kiai kalau bilang kalau ditanya ada tetap ada karena memang prakteknya saya sendiri pernah ditawarin dan juga saya pernah mengalami hal yang mistis seperti itu saya pernah mengalami. Jadi banyak lika-likunya. Nggih. Itu baru sekedar tingkat lokal nggih? Ya. Tingkat lokal kota. Ya. Kalau tingkat wilayah atau tingkat pusat mungkin lebih anu lagi nggih Kiai nggih. Ya. Lebih besar lagi mungkin. Saya sih pernah, ya saya belum membuktikan sendiri, tapi itu ada tim pencari orang pintar itu ada. Referensinya di mana itu dicari itu ada. Selain kiai nggih, kalau kiai kan didatangi ketika mau nyalon, nanti kalau sudah jadi atau ndak jadi ya wes ndak didatangi lagi. Iya. Ada yang gitu, tiba ada yang enggak, Kiai. Nggih. Jadi istilahnya pemilu itu kayak pil KB. Bedanya kalau pil KB itu kalau lupa jadi. Tapi kalau pemilu kalau jadi lupa. Gitu. Baik Kiai, omongan masyarakat di luar sana nak arep dadi kiai wae, ora usah dadi DPR. Mengko nak dadi DPR kiyaine ra payu, ora percaya buktekke itu. Omongan yang seperti apa yang seperti itu Kiai? Karena memang kadang kala kalau orang sudah ngurusi pesantren, kemudian dia terjun di politik, malah kadang-kadang pesantrennya agak melerep dan lain sebagainya karena masyarakat menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu sing diurus mung duit tok gitu. Ya ada yang kayak gitu, ada yang enggak Kiai. Cuman kan kita kembali niat kita mau apa. Nah kalau para yai, para sepuh yang ada di pesantren memang harus ada pembedaan. Kalau beliau mau ke politik itu ya sebagai pengawas atau sebagai pembimbing atau sebagai penasehat, itu Kiai Sepuh memang dibutuhkan. Karena kami yang di DPRD, yang kami yang di politik itu memang butuh sandaran Kiai.
sandaran nasihat, sandaran tabayun, sandaran keilmuan itu kami butuhkan. Seperti misalkan Mbah Dim, sepuh, itu masih mau kiprah di politik karena keterpanggilan mungkin beliau. Itu buat kami yang kayak gini ini, yang tingkatannya bukan kiai, bukan gus, itu kan paling tidak mantap kalau punya kiai sepuh, itu mantap. Jadi kalau kita ingin berjuang betul tentang Islam, tentang Nahdlatul Ulama, jangan tinggalkan politik, kiai. Karena politik itu bisa mengubah segalanya. Negara bisa baik itu karena politik. Negara bisa hancur juga karena politik. Cuman kan memang pada zaman Rasulullah tidak tertera betul kesebut politik itu kan enggak. Kalau pada waktu itu para sahabat, para tabi'in ansih jihad fisabilillah. Nah, padahal jihad fisabilillah di dalamnya kan terkandung unsur-unsur politik. Karena munculnya ilmu politik itu dari dunia barat. Kalimat itu dari dunia barat, terangkumnya dari dunia barat. Tapi siasahnya kan sudah sejak zaman dulu. Di Timur Tengah juga terjadi siasat antara pada waktu Nabi Musa melawan Fir'aun, Nabi Ibrahim melawan Namrud. Itu kan siasah politik, ya. Sampai mengatakan apa kabiruhum hadza, itu kan siasah politik. Nah, jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan santri ngaji wae, kiai ngaji wae, tolong jangan. Jadi ngaji itu kan untuk diamalkan, ya, diimplementasikan. Kalau ngaji tak menurut kiai saya dulu tambah beras, kok nek ngaji tok ora diamalke berarti ora berkah ilmumu. Nah, jadi ketika kita harus berjuang di bidang yang kita minati, yang kita geluti, itulah barokah ilmu kita selama menjadi santri. Ada yang di perdagangan, ada yang di macam-macam ekonomi, sosial, politik, budaya itu. Jadi barokahnya di situ, ya. Nggih. Artinya bahwa memang kalau dipikir, Kiai, bahwa semua ini butuh politik. Dalam kita dakwah juga ada politik, termasuk saya bikin podcast ini juga sebetulnya politik untuk menyebarkan faham Nahdlatul Ulama, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui media. Sehingga betul menurut panjenengan bahwa santri jangan kemudian ansih kepada ilmu agama saja tetapi tidak memikirkan politik. Tetapi kemudian kepada frame utamanya adalah politik bukan untuk memuaskan nafsu, tetapi politik adalah untuk maslahah keumatan. Sebetulnya kula mohon maaf karena saya belum begitu paham tentang PKB, apa sih yang dibawa oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini, Kiai? PKB itu saya sejak embrio berdirinya PKB saya sudah ikut campur, maksudnya ikut aktif 98 itu. Sampai kemudian di Pekalongan didirikan 99 dan sampai dengan sekarang alhamdulillah masih istiqomah lah di PKB. Itu, ya. Sudah hampir 2000, mulai 2000 berapa, Ki? Saya masuk ke pengurusan sejak 98. Berdirinya PKB 98. Cuman saya menjadi anggota dewan dipercaya oleh masyarakat sejak 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah 15 tahun lebih. 15 tahun, ya. Nanti 20 tahunnya ketika 2024 gitu. Saya pasrah aja lah pada masyarakat. Kalau masyarakat masih butuh saya, berarti saya masih dipilih. Kalau sudah nggak butuh saya, berarti saya harus beralih ke kegiatan lain. Ya. Nah, PKB itu sejauh mana, Kiai? Jadi gini, PKB itu kan memang satu-satunya partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Itu diakui semuanya, termasuk oleh beliau-beliau para pendirinya dan sampai sekarang. Cuman PKB ini tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama, Kiai, sebetulnya. Jadi istilahnya itu dari NU untuk bangsa. Ya, jadi NU itu menghadiahkan Indonesia dengan PKB. Nah, oleh karena itu kita yang di PKB itu harus ingat itu.
supaya PKB ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Karena kalau kita memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, terutama NU kan pasti dapat itu. Nah, di NU itu memang partai terbuka, Kiai. Asasnya Pancasila, cuman di sana tertera berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Saya nggak tahu partai lain ada nggak yang mabda siasi daftar pendiriannya itu tertera bahwa haluannya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jelas itu. Dan itu tidak akan pernah berubah sampai akhir, nggak pernah. Kemudian di beberapa item tentang konsep politik NU itu ada jelas juga disebutkan bahwa PKB itu menjalankan politik yang rahmatan lil alamin. Artinya kalau kita melihat konteks secara agama maupun yang lainnya, istilah rahmatan lil alamin itu kan tidak ada pembeda, Kiai. Artinya kita memberikan sesuatu kebaikan, kemaslahatan kepada banyak orang, banyak pihak itu. Tidak melihat suku, Iya, ras dan agama. Karena itu konsep kebinekaan yang disusun oleh para ulama dulu, ulama kita termasuk ulama, sehingga munculnya Bhinneka Tunggal Ika, munculnya Pancasila, itu kan dari sifat itu. Dan kita, ya mohon maaf ya, saya nggak ngurui ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu konsep PKB di situ. Ketika kita memberikan kebaikan itu nggak milih, kamu bukan golongan saya nggak boleh, itu enggak. Karena bangsa Indonesia siapapun berhak untuk menerima ketika kita memberikan sesuatu kepada bangsa Indonesia. Ini yang saya lihat dan saya belum pernah lihat di partai-partai lain selain PKB yang semacam itu. Jadi PKB ini ingin sekali Indonesia itu ya Indonesia, Kiai. Tidak ada istilah Indonesia versi negara A, versi negara B, versi enggak. Karena kita ingat juga dulu perjalanan perjuangan Wali Songo itu tidak pernah ngutik-ngutik budaya Jawa khususnya yang tidak bertentangan dengan Islam. Sehingga beliau-beliau para Wali Songo, para masyayikh dan para kiai kita menerapkan Islam di Indonesia itu ya yang ada di Indonesia, tidak yang ada di negara lain, tidak. Padahal kita tahu juga riwayatnya para penyebar agama Islam itu kan datang dari Gujarat ada, dari Arab ada, dari Cina ada. Tapi warna Indonesia sampai sekarang masih ada dan itu aman-aman saja. Nah itu mungkin beliau karena memegang istilah rahmatan lil alamin itu. Sehingga kita pun sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama harus pegang teguh itu. Karena Allah tidak akan pernah memaksakan orang harus mengikut siapa. Yang Allah perintahkan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kan hanya itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita konsepkan sebuah PKB ini partai yang tidak sekedar hanya ingin memperjuangkan golongannya, Kiai. Jadi dari NU untuk bangsa Indonesia itu nyata-nyata terkonsep rapi di dalam mabda siasi, tinggal kita mengamalkannya. Jadi insya Allah kalau PKB menang di Indonesia itu sejahtera Indonesia. Kalau PKB menang di Pekalongan, insya Allah Pekalongan sejahtera. Kan konsepnya itu, Kiai. Jadi teman-teman para pemirsa Kedai Bincang, bahwa yang saya tangkap tadi adalah jelas bahwa Partai Kebangkitan Bangsa dalam mabda siasinya, dalam dasar filosofinya mencantumkan bahwa partai ini adalah berhaluan atau mengikuti terhadap faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini menjadi sangat penting sekali karena berarti bahwa PKB menjadi salah satu benteng untuk penguatan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Oleh karena itulah maka PKB ini merupakan hadiah terbaik dari NU untuk bangsa. Seperti itu mungkin ya, Insya Allah seperti itu.
Lalu kemudian ada satu yang ramai nih Kiai. Ya. Satu yang ramai adalah kemarin hampir 1 minggu yang lalu mungkin Partai Kebangkitan Bangsa didatangi oleh Partai Keadilan Sejahtera, nggih. Ya. Nah, dan kemudian kehadiran atau silaturahim PKS ke PKB ini kemudian menjadi ramai di masyarakat kita, terutama ada beberapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang kemudian mengeluarkan statement statement nak sampai melu nangkono baiat NU-ne batal. Nah, seperti itu Kiai. Ini tanggapan panjenengan sebagai Ketua DPC Kota Pekalongan seperti apa? Saya setuju semua dengan statement yang sudah dikeluarkan itu. Itu berarti menunjukkan beliau-beliau itu sangat peduli dengan PKB, Kiai. Cuman pemahaman penangkapan masalah itu saya masih kurang setuju, maka perlu saya luruskan. PKB itu kan ya partainya santri dan kiai, ya. Santri dan kiai itu ada di sana, orang awam juga ada di sana. Jadi kadang-kadang memaknai peristiwa itu sering masih menggunakan fikih, Kiai. Jadi politiknya itu masih pakai fikih. Kan kalau orang mau silaturahim nggak boleh ditolak, Kiai. Yeah. Ya. Jadi siapapun yang mau silaturahim, ya kita terima kalau mau silaturahim. Karena rangkaian yang diisukan itu adalah acaranya PKS bersilaturahim ke Partai Kebangkitan Bangsa. Acaranya silaturahim. Mungkin itu agenda mereka PKS, karena peristiwa itu tidak hanya dengan PKB, dengan partai-partai lain juga PKS bertemu. Nah, ini berarti PKB itu hanya menerima tamu, Kiai. Katanya kan menghormati tamu itu termasuk bagian dari iman, Kiai. Okay. Ya. Jadi ajaran Rasulullah juga harus bersilaturahim. Apalagi PKS yang juga notabene Islam. Partai Islam. Partai Islam. Jadi intinya itu tidak ada seperti yang disampaikan, dikhawatirkan oleh Pak Yai Marzuki, ya, yang Jawa Timur itu. Nggih. Nggih, yang nggih. Jelas beliau Yai Marzuki Mustamar. Enggak, itu enggak ada koalisi, Kiai. Enggak ada. Jadi gini, PKB ini semakin menarik. Ini saat ini trennya semakin naik, dan mungkin ada yang gerah, ya, ada yang gerah, kemudian segala sesuatu digoreng, muncul silaturahim ini adalah gorengan terhangat, terpopuler dan paling enak untuk memancing emosi dari kaum Nahdliyin. Dan lebih dahsyatnya lagi, kita itu kan masih gampang terpancing, ya. Jadi dikasih berita apa sedikit, belum tabayun sudah jedar gitu. Padahal kan kita NU itu kan punya konsep tabayun, Kiai. Jadi kan harus tabayun dulu seperti apa, setelah jelas baru kasih statement. Lagian kalau kita statement ternyata keliru, kan kita malu sendiri, Kiai. Oh, berarti itu ngawur, itu nggak mau tanya, nggak mau. Jadi sudahlah diakhiri, belum ada dan insya Allah tidak ada koalisi antara PKB dan PKS. Karena koalisi PKB yang pasti, yang kontinu itu hanya dengan NU, ya. Kalau NU nggak mau, PKB nggak bakalan berani nerjang. NU lembaga loh, ya. Karena PKB juga lembaga. Tapi kadang-kadang perorangan kan ngaku NU kan bisa. Tapi karena ini lembaga, ya lembaga. Jadi apa yang dilakukan oleh PKB dari mulai terutama yang di pusat, di provinsi ini tidak pernah lepas dari pembicaraan terlebih dahulu dengan PP Nahdlatul Ulama. Karena kami menyadari betul, kami lahir dari sana, ya. Rahim kami adalah Nahdlatul Ulama. Perjuangan kami adalah untuk Nahdliyin dan bangsa Indonesia. Maka tanpa beliau-beliau yang ada di PBNU dan PBNU, PCNU, kita rasanya kok hampa, kayak anak durhaka itu, maling kundang jadinya. Jadi saya tegaskan lagi tentang berita yang diviralkan, sengaja diviralkan untuk membenturkan PKB dan NU, PKB dan PKB itu adalah fitnah.
Jadi pelintiran yang keji, kalau bahasa medianya pelintiran, kalau bahasa fakihnya kan fitnah itu. Nggih. Ya mudah-mudahan yang bikin fitnah itu di Ramadan ini tobat lah. Jadi nggak ada itu berita yang seperti itu, dan tidak ada terjadi koalisi untuk apapun dengan PKS ini yang diberitakan itu salah, tidak ada. Baik, terima kasih. Kenapa beliau Pak Kiai Nusron tegas mengatakan bahwa tidak ada ceritanya PKB koalisi dengan PKS, karena dilihat dari mabda siasinya saja sudah jauh berbeda. Ya. Bahwa PKB yang merupakan embrionya muncul dari Nahdlatul Ulama ini betul-betul mabda siasinya adalah berhaluan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kemudian membedakan antara PKB dengan yang lainnya. Oleh karena itulah beliau berpikir bahwa karena frame pemikirannya sudah berbeda, maka kita tidak mungkinlah kemudian melakukan hubungan erat dengan partai tersebut. Beliau malah menandaskan bahwa PKB tidak akan pernah terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Kalau dengan yang lain itu hanya urusan-urusan tidak penting. Demikian para pemirsa Kedai Bincang. Tetapi sebelum kita mengakhiri, apa nasihat panjenengan lah, karena panjenengan sudah malang melintang di dunia perpolitikan, wabil khusus Kota Pekalongan, untuk teman-teman generasi muda Nahdlatul Ulama. Banyak sebetulnya, tapi saya ringkas saja untuk para milenial. Tidak apa-apa sih. Untuk para milenial Nahdliyin, Okay. untuk yang dari Ibnu, Ansor, Fatayat, Muslimat, PNU. Muslimat enggak lah, Muslimat sudah sepuh. Fatayat ke bawah. Persiapkan diri kita untuk menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Itu wajib itu. Karena semakin lama Nahdlatul Ulama ini semakin seksi, semakin menarik untuk direcoki oleh siapapun, termasuk di dalam politik. Ini nanti ke depan para partai politik apapun pasti akan gembor mendekat dengan Kiai, mendekat dengan NU, yang tujuannya untuk memperoleh simpati dan suara. Tapi untuk perjuangannya saya nggak tahu itu. Nah, ya oleh karenanya kita tidak boleh menjadi orang yang kagetan, Kiai. Terutama di dalam perkembangan politik, berita politik, yang kagetan makanya gampang pingsan. Seperti ya seperti itu tadi kemarin ada rumor, ada berita PKB katanya koalisi dengan PKS mau maju Pilpres. Kan banyak yang pingsan itu. Kok ngono temen, ini nggak bener, sampai Caimin harus dilengsarkan. Ini apa-apaan, belum jelas, belum tahu. Pakai tabayun itu penting ya. Dimanapun lah, dimanapun, terutama di politik, tabayun itu penting. Sehingga musyawarah itu bisa kita temukan kalau itu memang menemukan sesuatu yang terjelek di dalam kehidupan kita. Nah ini belum apa-apa sudah semraut. Jadi jadilah generasi Nahdlatul Ulama yang punya peran, kayak peran di politik, peran di pemerintahan, peran di sosial, peran di budaya, peran di ekonomi, dan macam-macam. Itu kita isilah. Nah, katanya kita itu organisasi terbesar di Indonesia kan, bahkan dunia katanya. Nah, kenapa kok kita belum bisa mewarnai secara maksimal? Nah, itu harus kita koreksi masing-masing, nggak perlu saling menyalahkan. Nah, apa yang tadi saya lontarkan bahwa santri persiapkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing itu kan nanti akan mengisi, Kiai. Jadi jenengan sebagai pengasuh pondok juga jangan menekan santri-santri harus jadi kiai semua, Kiai. Harus ini bakatnya apa itu harus disalurkan supaya
nanti santri pondok setelah keluar di lapangan itu ibarat pendekar yang turun dari gunung siap tanding ya. Siapapun lawannya, dimanapun medannya, apapun yang dihadapi itu. Jadi tidak kemudian santri ketika selesai boyongan ketemu politisi jekutut wagu itu. Karena politisi itu butuh santri itu. Kemudian santri pulang dari pesantren ketemu pengusaha jekutut, itu jangan, karena harus jadi pengusaha juga, ada yang itu. Ini kewajiban jenengan Kiai selaku pengasuh pondok pesantren. Jadi mencetak santri itu siap pakai, siap tarung, siap tanding, siap bermanfaat. Nah, terutama semuanya sajalah para generasi muda, persiapkan diri kalian untuk menempatkan sesuai dengan bakat dan minat. Tapi tolong jiwa santrinya jangan ditinggal. Dimanapun kamu berada, jiwa santri harus tetap melekat. Insya Allah kalau pemerintahannya nyantri, politisinya nyantri, pedagangnya nyantri, ya, semua orang-orang yang pegang kebijaksanaan itu jiwanya santri, Indonesia bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin. Insya Allah. Nggak ada pencurian, nggak ada korupsi, nggak ada yang curang itu. Kayak kalaupun ada sedikit lah, karena itu nggak mungkin di dunia, nggak ada, itu nggak mungkin. Jadi ukurannya kalau sedikit kan dianggap tidak ada. Kalau lebih banyak yang baik kan dikatakan baik itu. Insya Allah itu. Jadi kalau kita bercita-cita untuk menciptakan suatu daerah, suatu tempat, suatu kota, suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya takarannya adalah pola hidup santri itu ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Nusron. Nasihat-nasihatnya dan penjelasan-penjelasannya yang sangat luar biasa tadi, bahwa jadi apapun kita, monggo lah, mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai negeri, dokter dan lain sebagainya silahkan, jadi dewan juga silahkan, politikus silahkan, tetapi kata beliau nurani kita, batiniah kita masih tetap santri. Dan ini yang merupakan core of the core yang paling penting di dalam hati kita. Terima kasih rawuhnya Pak Kiai Nusron. Semoga obrolan saya dengan panjenengan ini bisa memberikan cakrawala pemikiran baru, wabil khusus untuk para generasi muda Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan. Semoga nanti banyak bermunculan generasi-generasi muda yang siap menjadi backing daripada Nahdlatul Ulama melalui peran di Dewan Perwakilan Rakyat. Amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dengan tamu-tamu yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.